yang mana kita mempelajari tahap awal ya dari pelajaran bahasa Arab adalah mengenal tentang ilmu sorof ya. Insyaallah kita akan mempelajari dua topik nanti, yaitu ilmu sorof dan ilmu nahu insyaallah. Kalau yang dua ini sudah dipelajari, maka insyaallah bisa kita melangkah ke baca kitab. Baik, ilmu sorof, kemarin kita sudah uh, belajar beberapa muqaddimah pengantar tentang ilmu sorof. Ya, kemarin kita mulai dari jenis kata, ada tiga ya, yaitu ada isim, ada fi'il, ada huruf, lalu ada tanda masing-masing, lalu ada pembagian masing-masing ya. Dan terakhir kemarin kita bahas tentang pembagian fi'il. Pembagian fi'il ada tiga sisi. Pertama dari sisi bentuk, maka fi'il itu bisa dibagi tiga. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amar. Madhi artinya telah, mudhari itu sedang atau akan, amar itu artinya perintah. Maka fi'il ada tiga dari sisi bentuk. Baik. Dari sisi yang kedua, yaitu kebutuhan objek. Maka ada fi'il itu namanya fi'il lazim. Ya, fi'il lazim itu berarti fi'il yang nggak butuh objek. Lazim itu berarti tidak butuh objek. Ya, seperti duduk, berdiri, ya, tidur, pulang, ya kan, pergi, itu nggak butuh objek. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, kalau kita menggunakan kata kerja berdiri misalnya, dia tidak butuh objek. Muhammad berdiri, udah. Nah, maka dinamakan fi'ilnya lazim. Yang kedua fi'ilnya muta'addi. Muta'addi artinya dia butuh kepada korban. Nah, jadi fi'il muta'addi fi'il yang butuh objek. Ya. Seperti makan ya, makan itu butuh objek. Muhammad makan. Makan apa? Ya. Butuh objek. Muhammad membaca apa? Butuh objek. Nah, namanya fi'il muta'addi. Maka kita hafal istilahnya ada lazim, ada muta'addi. Yang ketiga kemarin kita bahas juga pembagian fi'il dari sisi huruf penyusunnya. Maka fi'il itu bisa dilihat dari huruf yang menyusunnya ya. Apakah huruf yang menyusunnya ini semuanya hurufnya uh, terbebas dari huruf illat? Ya. Kalau terbebas dari huruf illat, maka dinamakan fi'ilnya fi'il sahih. Jadi fi'il sahih itu fi'il yang sehat. Ya, tidak ada huruf sakit. Jadi huruf illat itu huruf sakit. Huruf sakit dalam bahasa Arab ada tiga, alif, waw, dan ya. Maka kalau fi'ilnya nggak ada huruf alif, nggak ada huruf waw, nggak ada huruf ya, ya maka dinamakan fi'ilnya sahih. Seperti jalasa, kataba, doroba. Seperti di buku ada contohnya masing-masing. Baik, sedangkan fi'il mu'tal ini yang kedua, dari sisi huruf penyusun ada namanya fi'il mu'tal ya, dia fi'ilnya ada huruf illatnya, ada huruf yang sakit di salah satu penyusunnya. Itu huruf alif, wa atau ya tadi. Dan contohkan di sini ada wa qafa, ada wa di awalnya, wa qafa, maka dinamakan fi'il mu'tal. Ya Isa ada ya di awalnya. Termasuk qala misalnya, ya, berkata. Maka qala huruf fi'ilnya dinamakan fi'il mu'tal karena dia ada huruf illat, huruf alif di tengahnya. Maka kita hafal istilah ini, ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi, ada fi'il sahih, fi'il mu'tal, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Dan terakhir kemarin kita bahas tentang domir ya. Nah, mengenal domir ini penting kita untuk mempelajari sorof, kita butuh mengenal domir. Dan kemarin kita udah hafalkan ini, ya. Domir yang perlu kita hafal hanya domir yang munfasil, ini untuk tahap awal. Hati-hati ilmu sorof, kita butuh hafal domir munfasil dengan urutannya. Berapa jumlahnya domir munfasil? Ada 14. Kemarin kita udah hafalkan, ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, dan nahnu. Ini kita hafal dengan makna masing-masing. Baik, sampai di sini kemarin pembahasan kita. Ada pertanyaan untuk yang sudah kita pelajari? Baik, kalau enggak kita ada tugas. Sebelumnya kita tinggalkan tugas, ada yang mengerjakan? Saat Barlian Belum, bersama kita. belum, Ustaz. Belum. Apa tugasnya kemarin? Baik, siapa yang hadir kemarin? Mungkin teman-teman yang lain mungkin. Mungkin teman-teman yang lain. Pak Ais Nugroho mungkin mengerjakan? Nggak bekerjakan Ustaz karena waktu pas kemarin nggak bisa ikut. Oh, kemarin nggak bisa ikut. Bang. Baik, oke. Kemarin itu tugasnya kalau nggak salah cuma ini, menghafal ini pembagian fiil, itu yang tadi kita udah sebutkan lagi, ya udah pulang lagi. Sama menghafal domir ini, huwa, huma, hum. Baik, sekarang siapa yang hafal domir huwa, huma, hum nih yang 14 tanpa lihat buku? Nah, silakan. Nah, siapa yang mau
setoran domir. Silakan Pak Asep. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Hafalan domir ya. Waalaikumsalam. Nah, silakan setorkan hafalan domir munfasil ya. Yang munfasil ya. Saya dari huwa. Oke. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ana. Betul, santo. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Dengan artinya kita udah hafal. Coba Pak Asep sebutkan arti masing-masing. Huwa, apa arti huwa? Huwa dia untuk laki-laki. Lanjut. Huma mereka berdua untuk laki-laki, hiya huma hunna. Hiya huma hum itu mereka. Hum. Mereka untuk laki-laki, betul. Terus hiya dia untuk perempuan. Hiya huma itu untuk dua orang perempuan, dia mereka berdua ya, mereka berdua perempuan. Hunna mereka tapi untuk perempuan. Betul. Anta kamu, antuma kamu berdua untuk laki-laki ya, dua-duanya tadi untuk laki-laki. Antum itu kalian untuk laki-laki. Anti kamu perempuan. Anti antuma kalian berdua untuk perempuan. Antuna kalian untuk perempuan. Anak saya, nahnu kami. Nahnu kami atau kita ya. Nahnu kami atau kita. Barakallahu fiik Pak. Jazakallahu khairan. Ini hafalan domir ini kita bilang wajib ya. Berdoain wajib dihafal. Ada lagi yang sudah hafal, silakan. Ustaz. Nah, silakan Pak Ais Nugroho. Silakan. Domir muttasil. Munfasil. Domir munfasil terpisah. Iya. Munfasilnya terpisah. Dia tersendiri tulisannya. Wah, udah nulis. Silakan. Huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, mantap, alhamdulillah. Baik, sudah lancar. Ada lagi yang hafal? Baik, yang belum hafal, ini tugas buat pekan depan. Intinya harus dihafal domir yang 14 ini. Karena ini akan berkaitan nanti dengan tasrif. Ya, jadi ketika main tasrif kita akan membutuhkan domir yang 14. Jadi domir itu kata ganti ya. Kenapa kita butuh hafalan ini? Contoh ringan saja. Ya, ini nanti kita akan belajar. Misalnya kita ingin memakai fi'il membaca misalnya. Maka ketika kita ingin bilang dia membaca, maka kita bilang huwa qara'a. Karena dia bahasanya huwa qara'a. Tapi kalau dia perempuan yang membaca, berarti kan kita ganti domir jadi huwa menjadi hiya kan? Karena untuk perempuan hiya. Maka qira'ahnya ikut berubah. Ya, apa perubahannya nanti kita akan belajar menjadi qira'at. Ya, maka huwa qira'ah, hiya qira'at. Ya, jadi beda domir, beda lagi bunyi atau kerjanya, fiilnya. Nah, maka butuh kita hafal domir. Saya membaca, ya, kalau tadi huwa qira'ah, ketika diubah menjadi ana, ya, maka berubah juga qira'ahnya. Menjadi ana qara'tu. Ana qara'tu. Saya membaca. Nah, ini akan kita pelajari nanti. Mengubah fi'il sesuai dengan domirnya. Sesuai dengan kata gantinya. Baik. Ini tugas pertama kemarin kalau nggak salah. Hafalan yang 14. Baik. Ada tugas kedua. Yaitu menggunakan domir muttasil. Tapi ini bukan hafalan. Ini kemarin kita tugaskan tulisan sih. Mungkin ada yang mengerjakan kemarin kalau nggak salah katanya sayyaratun, masukkan domir muttasil. Jadi domir muttasil ini kita ganti kepemilikan ya. Kita bilang kata ganti kepemilikan. Misalnya mobil dia, maka kita masukkan domirnya menjadi sayyaratuhu. Nah, ini penggunaan domir muttasil. Jadi domir muttasil ini diantara penggunaannya adalah untuk kepemilikan. Ya. Bahasa Indonesia kan ada juga, ada dia, adanya gitu ya, mobilnya, bukunya gitu ya, bahasa Arab juga ada. Maka kalau kita masukkan sayyaratun berarti sayyaratuhu, sayyaratuhuma, sayyaratuhum, itu digunakan domirnya muttasil. Baik, kita skip itu, kita masuk materi kita hari ini, mengenal ilmu shorof. Baik. Berarti kemarin nggak ada tugas yang ini ya, kelompokkan kata di Al-Quran. Lupa kemarin kita ngasih tugas itu. Baik, berarti buat minggu depan, buat pekan depan surat apa? Kemarin Al-Falaq, berarti surat An-Nas.
Jadi tugas pertama buat ke depan, kelompokkan kata di surat An-Nas. Kelompokkan jenis kata di surat An-Nas. Jadi kata per kata kelompokkan, fi'il, isim atau huruf. Tugas satu ya. Nah, tugas keduanya insya Allah nanti ya kita akan kasih. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita mulai materi hari ini? Ini materi inti ya sebenarnya. Yaitu kita akan mengenal lebih dalam tentang ilmu sorof. Baik. Siapa yang membantu kita membaca ini? Silakan. Ya, saya boleh Ustaz. Nah, tafadhol Ustaz. Ustaz Marlian ya. Nah. Ya. Makna sorof. Nah, ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya untuk menghasilkan makna yang berbeda-beda. baik. Ini ilmu sorof. Jadi sorof itu intinya adalah mengubah kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya dengan makna yang berbeda. Jadi kita ubah katanya, maka makna ikut berubah. Contohkan? Nah, ini contoh saya nggak kebaca Ustaz, kecil banget ya. Oh, kecil banget. Pak Bram belum punya bukunya? Bentar. Nih, saya di Zoom bisa nih. Oh, iya, ada. Silakan. Contoh ada. Contoh, kataba. Menulis. Kataba telah menulis. Nah, Ya, bisa diubah menjadi yaktubu. nah, apa tiap tubuh Menulis. sedang menulis. Bisa diubah lagi menjadi Kitabatan. Tulisan. kitabatan, tulisan. Bisa lagi diubah menjadi Katibun. katibun, Yang menulis. yang menulis. Ini ilmu sorof nih. Di ilmu sorof bagaimana kita bisa mengubah kataba menjadi banyak bentuk. Ini di antara bentuknya. Nah, paham di mana pengguna ilmu sorof nanti? Di bagaimana kita mengubah satu kata menjadi banyak bentuk. Saya lanjut. Istilah dalam ilmu sorof. Terdapat 3 istilah yang perlu dipahami dalam ilmu sorof, yaitu 1. Wazan adalah pola atau timbangan atau rumus. Wazan dalam bahasa Arab diambil dari 3 huruf, yaitu fa, ain, dan lam. Singkat jadi fa'ala. Fa'ala. Jadi ada nanti namanya rumus. Jadi kalau kita ingin mengubah kata, jadi kita bisa menggunakan bantuan. Bantuannya adalah namanya wazan. Jadi wazan ini polanya ya. Dan pola dalam bahasa Arab, dalam ilmu sorof, itu diambil dari 3 huruf, fa, ain, dan lam. Disingkat fa'ala. Jadi ini pola kita. Maka dengan kita hafal pola fa'ala ini, maka kata apapun ya bisa kita ubah dengan bantuan pola ini. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menggunakan wazan ini. Baik. Jadi kita hafal ada namanya wazan. Lanjut. Yang kedua, mauzun. Kata yang disandingkan dengan wazan. Misal, kataba adalah mauzun dari wazan. Dari wazan fa'ala. Kataba. Oh, betul. Jadi ada wazan, pola, mauzun itu yang akan disandarkan ke pola ya. Maka misalnya fa'ala polanya, wazannya. Maka kita ingin mengubah kataba dengan bantuan pola tadi, maka kataba ini namanya mauzun. Jalasa namanya mauzun, qara'a namanya mauzun, dan terusnya nanti ya. Baik, yang ketiga? Yang ketiga, tasrif. Perubahan kata dari bentuk asal, fi'il madi, ke bentuk lainnya. Fi'il madi menjadi fi'il mudhari, masdar, dan seterusnya. Oh, ini tasrif. Jadi tasrif itu perubahannya lagi. Kalau wazan polanya, mauzun kata yang disandingkan ke pola. Kalau tasrif ini perubahannya. Nah, jadi bagaimana kita mentasrif sebuah fi'il menjadi banyak bentuk dengan bantuan wazan. Jadi tasrif inilah yang akan kita pelajari. Perubahan itu apa saja yang ada dalam bahasa Arab. Baik, lanjut pembagian tasrif. Tasrif terbagi 2, yaitu tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Nah, apa itu istilahi? Tasrif istilahi adalah perubahan kata berdasarkan bentuk atau sigot. Lugawi adalah perubahan kata berdasarkan jumlah dan jenis pelaku. Baik, jadi tasrif ada 2, istilahi dan lugawi. Bedanya kalau istilah ini berdasarkan bentuk, kalau lugawi berdasarkan jumlah dan jenis pelaku, dan ini akan kita pelajari. Yang 2 inilah yang akan kita pelajari di ilmu sorof. Yang 2 ini selesai dah ilmu sorof. Baik. Jadi paham materi kita di ilmu sorof 2. Pertama, mengenal tasrif istilahi. Kedua, mengenal tasrif lugawi. Kita mulai dari yang pertama, tasrif
istilahi. Padahal, kalian lanjutkan. Tasrif istilahi adalah perubahan kata dari bentuk asal fi'il madi menjadi 7 bentuk dengan makna yang berbeda. Baik, berapa bentuknya? 7 bentuk 7. ya. Maka tasrif istilahi ada berapa? 7. Kita 7. hafal ini. Ya, di buku di buku kita tasrif istilahi ada 7. Nanti mungkin ada yang membaca buku yang lain, mereka bisa menjadikan 10. Tapi kita ambil 7 saja karena ini yang paling inti ya. Jadi kita hafal tasrif istilahi ada 7. Jadi perubahannya ada berapa? Ada 7. 7. Tapi mana yang 7 ini kita hafal dengan urutannya. Nah, silakan. Fi'il madi. Yang pertama fi'il 7 bentuk tersebut adalah kata kerja lampau ya. 7 bentuk tersebut adalah fi'il madi atau kata kerja lampau. Kalau mananya berarti telah melakukan. Berarti kita hafal yang pertama namanya apa? Fi'il madi. Berarti nomor satunya, ini yang intinya di nomor satu ini adalah fi'il madi. Nah, apa itu fi'il madi? Kata kerja lampau. Ya, kalau diartikan berarti telah. Yang kedua, fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari. Dia fi'il madi, fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Kerja, sedang, atau akan sedang melakukan. Nah, kalau makna berarti sedang melakukan. Yang ketiga, masdar. Masdar. Apa itu masdar? Kata dasar abstrak. Pekerjaan atau perbuatan. Paham maksud kata dasar abstrak? Kalian mungkin bisa terangkan apa maksudnya? Masdar, kata kerja abstrak. Abstrak itu apa maksudnya? Abstrak. Yang tidak ada objeknya. Bukan. Abstrak itu lawannya konkret. Kalau konkret itu kan yang berwujud ya. Bisa dipegang, bisa dirasakan, itu konkret. Abstrak ini dia tidak bisa, dia ada tapi nggak bisa dipegang kan gitu ya. Nah, ini abstrak. Jadi masdar itu dia kata dasar abstrak. Artinya dia mengandung makna perbuatan tapi dia bukan perbuatannya. Jadi dia bukan kata kerja. Dia masuk kelompok isim nanti, tapi dia abstrak. Nanti kita akan lihat dengan contoh. Maka kalau dalam kita artikan berarti dia pekerjaan atau perbuatan. Nah, kerja. Baik, kita hafal 3 ini. Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Coba sebenarnya sebutkan 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Ini harus dengan urutannya. Nah, lanjut nomor 4. Nomor 4. Isim fa'il. Isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Pelaku. Pelaku yang atau subjek. Yang melakukan. Berarti yang mengerjakan. Mengerjakan. Nah, namanya isim fa'il. Nah, yang kelima isim maf'ul. Isim maf'ul. Apa itu isim maf'ul? Korban atau objek yang isim yang dikerjakan atau yang diperbuat. Nah, korban itu isim maf'ul. Jadi ada namanya isim fa'il dan namanya isim maf'ul. Nah, udah 5. Yang keenam fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Perintah. Kata kerja perintah. Kalau diartikan berarti kerjakanlah gitu ya. Namanya fi'il amr, kita udah belajar juga kemarin. Dan yang terakhir nomor 7, fi'il nahi. Fi'il nahi, kata kerja larangan, melarang berarti. Iya. Jangan kamu kerjakan. Baik, inilah tasrif istilahi, yaitu 7 perubahan. Kita hafal pertama, fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi. Coba sabaran ulang. Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi. Nah, alhamdulillah. Sudah hafal? Artinya ada di samping. Baik, maka tugas kedua, tulis. Tugas pertama tadi surah An-Nas. Tugas kedua, menghafal 7 tasrif istilahi. Menghafal 7 tasrif istilahi. Yaitu mulai dari fi'il madhi sampai fi'il nahi. Nah, ini kita hafal fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi. Baik. Pertanyaan buat berlian, kenapa dimulai dari fi'il madhi? Kenapa kenapa fi'il madhi nomor 1 gitu ya? Sebab. Ya apa ya, Ustaz? Supaya gampang. Bukan. Ustaz, apakah semua bahasa Arab bermula dari fi'il madhi ya? Karena semua bahasa Arab bermula dari fi'il madhi? Mungkin itu. Iya, betul. Mendekati, Pak. Mendekati. Karena ada mungkin yang kenapa?
Karena kata dasarnya fi'il madi. Karena kata dasar fi'il madi. Ya, itu lebih pas ya. Jadi kenapa fi'il madi nomor satu? Karena asal kata itu adalah fi'il madi. Ya, betul. Seperti yang pertama tadi juga betul. Jadi kenapa fi'il madi nomor satu? Karena fi'il madi ini asal. Fi'il madi ini adalah asal. Apa maksud asal? Bahwasanya fi'il madi ini semua hurufnya asli semua. Semua huruf Fi'il asli. madi ini semua hurufnya huruf asli. Coba saya beliau contohkan fi'il madi. Satu contoh aja fi'il madi. Fi'il madi. Saya contoh fi'il madi. Doroba, kataba. Banyak. Doroba kalau jelas. Ramai saja ya. Kataba ya. Berarti kataba. Idrib. Kataba Itu fi'il madi itu fi'il amar. Kataba fi'il madi. Doroba. Doroba fi'il madinya. Iya. Iya, betul. Kataba ini fi'ilnya fi'il madi. Berarti kataba berarti Kata Menulis. menulis. telah menulis. Karena fi'il madi. Telah menulis. Kenapa dia asal? Karena semua huruf ini asli. Maka kaf itu asli, ta itu asli, ba itu asli. Belum ada huruf mudhari bisa. Apa fi'il mudhari kataba? Supaya tahu. Yak Kita tubuh. perlu belajar. Yak. Yak tubuh. Berarti yak tubuh. Iya, yak tubuh. Apa arti yak tubuh? Sedang menulis. Sedang menulis. Di yak tubuh ini sudah ada huruf tambahan. Mana huruf tambahannya? Iya. Iya ini tambahan. Jadi ada tidak semuanya lagi asli. Maka fi'il madi semuanya asli. Apapun fi'il madi itu semua hurufnya asli. Alhamdulillah. Nah, hafal 7 tasrif islahi ini intinya bagaimana kita mengubah satu kata menjadi 7 bentuk. Fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi. Baik, kita ingin latihan mengubah kata ini, ingin mengubah sebuah kata menjadi 7 ini, tapi dengan pendekatan bahasa Indonesia dulu, biar kita lebih memahami. Coba Ustaz Berlian masih bersama kita, coba ubah menulis menjadi 7. Menulis menjadi 7. Menjadi 7. Bahasa Indonesia. Nah. Bahasa Indonesia dulu. Iya, bahasa Indonesia aja dulu. Kan kita belum belajar bahasa Arab ya. Telah menulis. Telah menulis. Terus kemudian sedang menulis. Sedang menulis. Menulis. Tulis. Nah, tulisan. Nah, ini masdar. Ini masdar itu adalah perbuatannya, tapi dalam bentuk abstrak. Jadi dia sejenis kata dasar juga. Kata benda, tapi yang mengandung makna perbuatan. Tulisan gitu ya? Tulisan. Nah, maka kita artikan adalah tulisan. Lanjut, nomor 4. Dia menulis. Bukan. Salah. Yang menulis. Yang menulis. Yang menulis. Atau penulis. Penulis. Oh ya. Penulis. Karena isim fa'il. Isim fa'il itu subjeknya. Berarti yang menulis atau penulis. Yang menulis saja lah. Lebih gampang. Yang menulis. Oh, ya. Yang menulis. Lanjut. Yang ditulis. Yang ditulis. Lanjut. Tulislah. Tulislah. Lanjut. Jangan menulis. Jangan kamu tulis. Jangan kamu tulis. Betul. Alhamdulillah. Sekarang coba bahasa Arabnya. Nah, belum. Belum. Ini akan kita pelajari nanti. Bagaimana mengubah kata ba menjadi 7 dengan pola. Ya, dengan bantuan pola. Coba satu lagi. Menolong. Ubah jadi 7. Menolong. Telah menolong. Lanjut. Sedang menolong. Nah, masdarnya apa? Tolong, masdar. Pertolongan. Nah, itu masdarnya. Pertolongan. Yang menolong. Yang ditolong. Tolonglah. Jangan kamu tolong. Masya Allah. Alhamdulillah. Paham? Nah, ini versi Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menggunakan versi Arabnya. Dan ternyata semua sudah ada polanya di dalam bahasa. Jadi mudah, insya Allah. Baik, paham ini? Ini kita hafal tasrif. Istilahi ada 7. Kita hafal bentuk yang 7 ini. Baik, kita lanjut. Kita pindah ke halaman berikutnya. Betul. Baik, kita pindah ke halaman berikut. Ini dia.
Jadi sekarang kita akan belajar tasrif istilahi untuk fi'il madhi, namanya sulasi mujarrad. Ayo silakan. Sahabat masih kuat baca? Kalau nggak bisa pindah. Gantian. Gantian. Baik, siapa yang membantu melanjutkan? Ana boleh Ustaz. Pak Asep bersama kita. Foto Pak Asep. Baik. Tasrif istilahi fi'il sulasi mujarrad. Baik, jadi materi kita hari ini mengenal tasrif istilahi, tapi untuk fi'il sulasi mujarrad. Apa itu sulasi mujarrad? Fi'il sulasi mujarrad adalah fi'il yang huruf asalnya terdiri dari 3 huruf hijaiyah dan belum ada penambahan huruf apapun. Seperti kataba, doroba, fataha, atau jalasa. Oh, betul. Baik, maka kita mulai dari namanya fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi artinya fi'il yang aslinya 3 huruf. Pertanyaan buat Asep, fi'il itu minimal hurufnya ada berapa? 3. Huruf aslinya. 3. Betul. Maka kita mulai dari ini, dari yang paling kecil. Yes. Betul, fi'il paling sedikit hurufnya 3. Fi'il madhi itu tidak ada yang 2 huruf, ini istilah. Tidak akan pernah kita jumpai fi'il madhi 1 huruf, tidak ada. 2 huruf, tidak ada. Minimal berapa? 3. 3. Ada nggak yang 4 huruf asli? Atau 5 huruf? Ini asli semua, huruf aslinya ya? Ada ya? Ada ya? Ada. Betul. Jadi fi'il itu huruf aslinya itu ada 2 saja. Pertama aslinya 3, kedua aslinya 4. Jadi ada fi'il madhi itu yang aslinya 4 huruf. Tentu jumlahnya sangat sedikit sekali. Maka itu insya Allah kita jadikan sesi-sesi berikutnya. Jadi kita fokus di fi'il sulasi. Baik, mujarrad artinya dia masih murni 3. Mujarrad ini artinya belum ada tambahan apapun. Aslinya 3 dan masih utuh 3. Nah, ini contohnya kataba, doroba, fataha, jalasa, dan seterusnya. Karena nanti kita punya fi'il yang sulasi, tapi sudah ditambah huruf. Nah, itu nanti kita akan belajar di sesi kedua, nanti fi'il sulasi mazid namanya. Baik, maka kita mulai dari yang pertama, fi'il yang aslinya 3 dan masih murni 3 huruf. Baik. Contohnya kataba, coba Pak Asep artikan. Kataba, menulis. Telah menulis. Telah menulis, ya maaf. Yaktubu itu ya? Kataba yaktubu. Enggak, sebelahnya, doroba. Oh, doroba. Nih, contohnya ya. Contohnya seperti kataba ya. Telah menulis, doroba telah memukul, fataha telah membuka, jalasa telah duduk. Betul, alhamdulillah. Ini fi'il madhi ya. Fi'il madhi. Sekarang bagaimana kita bisa mengubah kata-kata ini menjadi 7 dengan pola. Baik, lanjut bacanya. Fi'il sulasi. Fi'il sulasi mujarrad memiliki 6 bab wajan tasrif istilahi. Berikut ini kita akan mengenal masing-masing wajan ke-6 bab tersebut. Baik. Tadi kita udah belajar tasrif istilahi ada berapa perubahannya? 7. Coba Pak Asep bisa sebutkan yang 7 lagi? Madhi, mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, amr, sama nahi. Betul. 7 ini fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi. Ini tasrifnya. Nah, untuk fi'il sulasi yang masih murni 3, polanya itu ternyata ada berapa? 6 saja. Berapa jumlah polanya? 6. Ini akan kita pelajari 6 pola ini. Baik, hari ini kita ambil pola nomor 1. Baik, siap untuk mengambil pola nomor 1? Baik, silakan. Siap. Pak Asep lanjutkan. Wazan bab 1. Jadi wajan bab 1. Kita sebut namanya bab biar memudahkan. Jadi dia ada 6 bab. Kita ambil hari ini wazan bab 1. Wajan bab 1 ya. Baca dulu tasrifnya ke samping yang 7. Fi'il madhi. Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'lul amr, fi'lul nahi. Baik. Sekarang kita ambil pola bab 1. Silakan baca polanya. Berarti wajannya ya, pola itu ya. Wow, wazannya betul. Pola itu wazan. Wazannya adalah fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa
Di fahuwa. Nggak usah Fa'ala pakai waw. yaf'ulu fa'lan, Fa'lan, fa'ilun, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul. uf'ul, la taf'ul. Ini wazan bab 1. Baik, sudah Fa'ala hafal? yaf'ulu. Fa'ala. Berarti fi'il madinya Fa'ala, fa'ala, fi'il mudhari'nya yaf'ulu, masdarnya fa'ala. Fa'ala, coba Pak Asep ulang lagi. Fa'ala, fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul. uf'ul, la taf'ul. Baik. Kita hafal ini. Tugas nomor 3 tulis. Menghafal wazan bab 1. Menghafal wazan bab 1. Nah, di antara kuncinya, ini tips menghafal ya. Lihat, fi'il madinya fa'ala, fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Hafal dua ini kuncinya ada di dua ini. Fa'ala, yaf'ulu. Baik, fa'ala, yaf'ulu. Gampang ya? Fa'ala, yaf'ulu. Udah. Hafal dua ini dulu. Fa'ala, yaf'ulu. Baik, untuk masdar, lihat. Masdarnya fa'lan, ternyata punya catatan. Ada tanda bintangnya. Pak Asep, silakan baca catatannya untuk masdar. Masdar, catatan 1, masdar wajannya tidak baku karena sifatnya samai. Sorry. Oh, apa itu samai? Masdar wazan Tidak. mendengar. Jadi sama ini sifatnya kita langsung rujuk ke bahasa Arab asli, kayak orang Arabnya gitu ya. Jadi kan di sini polanya fa'lan. Ternyata fa'lan ini tidak baku. Jadi tidak semua fi'il nanti masdarnya menggunakan wazan fa'lan. Tapi kenapa dipakai fa'lan ini untuk keumuman saja. Kebanyakan. Jadi kebanyakan masdar tuh pakai fa'lan tapi tidak semuanya. Nah, itu maksudnya. Maka untuk masdar ini kita harus cek lagi di kamus atau bertanya. Ya, intinya harus dicek lagi gitu. Nah, kan yang lainnya itu bisa kita dengan pola saja itu udah pasti benar. Nah, yang kedua catatannya apa? Yang kedua, fi'il lazim tidak memiliki bentuk isim maf'ul karena fi'il lazim tidak butuh objek. Oh, dua catatan di sini. Isim maf'ul, apa itu isim maf'ul tadi? Asep. Isim maf'ul itu objek ya? Objek, betul. Berarti fi'il lazim, apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim itu fi'il yang tidak butuh objek. Betul, objek. Berarti fi'il lazim nggak ada isim maf'ulnya, itu istilahnya ya. Fi'il lazim jalasa tidak gitu ya, nggak bisa. Nggak bisa. Misalnya jalasa, duduk. Apa isim maf'ul artinya? Kan nggak ada. Gitu. Diduduk, nggak ada. Yang diduduki. Kalau diduduki beda lagi. Bukan duduk fi'ilnya, berarti menduduki. Nah, menduduki. Gitu ya. Ya, kan beda ya antara duduk dengan menduduki. Ya, kalau menduduki itu udah butuh objek. Tapi kalau duduk saja nggak butuh objek. Sama kayak turun lah. Turun sama menurunkan itu udah beda itu. Kalau turun nggak butuh objek, menurunkan butuh. Nah, type 2 catatan dari pola ini catatan ini kita lihat ya, karena untuk semua pola akan berlaku dua catatan ini. Baik, dua catatan pertama untuk masdar kita harus cek kamus karena dia tidak baku. Ya, catatan kedua fi'il lazim tidak punya isim maf'ul. Jadi isim maf'ul hanya untuk fi'il muta'addi. Baik, kita kembali ke wazan bab 1, fa'ala yaf'ulu. Masdarnya fa'lan. Ini wazan umum. Dan isim fa'il polanya apa? Pak Asep? Fa'ilun. Fa'ilun. Ini cara ngafal gampang. Sesuai nama. Kan namanya isim fa'il. Udah ambil aja fa'ilnya itu. Nanti polanya fa'ilun. Isim maf'ul sesuai dengan namanya. Maka polanya juga sama. Maf'ulun. Baik. Fa'ilun. Maf'ulun. Baik. Tinggal dua lagi. Fi'il amar, fi'il nahi. Cara ngafalnya lihat. Fi'il amar, fi'il nahi kita rujuk ke fi'il mudhari. Kembali ke sini. Yaf'ulu, lihat fi'il mudhari apa tadi? Yaf'ulu. Maka caranya kita ubah ya menjadi hamzah, uf'ul. Karena u-nya domah, udah uf'ul. Yaf'ulu menjadi uf'ul. Fi'il nahi sama, gampang aja. Tinggal tambahkan aja la di awal. La taf'ul, ganti ya dengan ta. La taf'ul. Ini untuk memudahkan saja. Tapi kalau kita udah hafal mah yang rumus ini nggak perlu ya. Baik, maka kita hafal saja fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul. Baik. Pak Asep coba ulang sekali lagi tanpa lihat buku. Taib.
fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Baik, alhamdulillah. Ini namanya wazan. Wazan bab Sudah 1. hafal wazan ini, sekarang kita latihan dengan mauzunnya lagi. Apa itu mauzun? Kata yang akan kita ubah menjadi 7 dengan bantuan wazan tadi. Baik, sekarang di sini ada 3 contoh. Kalau kita bisa menerapkan contoh ini, maka insya Allah kata apapun bisa kita ubah. Silakan, Pak Asep, contoh pertama. Nasara yansuru. Caranya gini, kita sandingkan dengan wazan. Berarti baca gini, Pak. Fa'ala nasoro. Nah, coba. Fa'ala nasara yaf'ulu. Berarti fa'ala, fa-nya kita ubah jadi na, a-nya jadi so, la-nya jadi ro, gitu ya. Fa'ala menjadi nasoro. Lanjut. Yaf'ulu yansuru. Yanusuru. Nah, ini cara mengubahnya. Jadi kita sandingkan dengan pola. Lanjut. Fa'lan nasron. Nah, fa'lan nasoro. Berarti sesuai nggak dengan pola? Sesuai kalau ini. Sesuai ini. Berarti nasoro ternyata masdarnya sesuai dengan wazan. Yaitu fa'lan nasron. Lanjut. Fa'ilun nasirun. Nasirun. Jadi fa yang huruf pertama kita kasih alif. Ya, dari fa'ala ya. Jadi fa'ilun. Berarti menjadi nasirun. Lanjut. Maf'ulun mansurun. Mansurun. Lanjut. Uf'ul unsur Unsur. la taf'ul la tansur. La tansur. Masya Allah. Udah bisa kira-kira ya. Ini latihan pertama. Coba artikan. Artikan. Nasoro telah menolong. Nasoro telah menolong. Betul. Yansuru sedang menolong. Betul. Nasron pertolongan. Nasirun penolong. Betul. Yang menolong bisa. Yang menolong, ya. Mansurun yang ditolong. Betul. Unsur tolonglah. Ya. La tansur jangan ditolong. Jangan kamu tolong. Oh, jangan kamu tolong ya. Jangan kamu tolong. Nah, maka nasoro kita bisa mengubah nasoro jadi 7 dengan bantuan pola fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Maka kuncinya kita hafal pola bab 1 ini. Baik, contoh kedua, silakan. Qatala ya nih, qatala. Iya. Fa'ala qatala yaf'ulu yaqtulu fa'lan qatlan. Nah, sesuai juga atau tidak? Sesuai. Sesuai. Ternyata masdar untuk qatala sesuai dengan pola fa'lan. Lanjut. Qatlan fa'lan. Fa'ilun qatilun maf'ulun maqtulun uf'ul uqtul la taf'ul la taqtul. La taqtul. Artikan. Qatala telah membunuh. Qatala telah membunuh. Qatala telah membunuh. Yaqtulu sedang dibunuh. Sedang membunuh. Sedang membunuh. Qatlan pembunuhan. Ah, ini arti masdarnya. Pembunuhan. Pembunuhan. Qatilun pembunuh. Maqtulun yang dibunuh. Uqtul bunuhlah. La taqtul jangan kamu bunuh. Nah, betul, mumtaz. Satu lagi, silakan. Selesaikan. Nah, ini saya nyontek kataba. Fa'ala kataba yaktubu fa'ala yaqulu yaktubu. Nah, ini fa'lan kitabatan. Ternyata masdar kataba tidak sesuai pola. Maka kita dapati masdarnya adalah kitabatan. Dari mana kita dapat kitabatan nih? Asal. Kamus. Dari kamus. Dari kamus. Nggak perlu sekarang jauh nanya ke orang Arab. Kita bisa lihat kamus. Kitabatan. Jadi kataba masdarnya kitabatan. Lanjut. Fa'ilun katibun maf'ulun maktubun uf'ul uktub la taf'ul la taktub. Betul, mumtaz. Artikan. Kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis, kitabatan
tulisan, katibun penulis atau yang menulis, maktubun yang ditulis, kemudian uktub tulislah, la taktub jangan kamu tulis. Nah, alhamdulillah. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik, Pak. Jazakallahu khair. Baik. Nah, ini materi kita hari ini, menghafal pola bab 1. Ini harus dihafal di luar kepala dengan lancar insyaallah. Fa'ala yaqulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uqula taqul. Kalau kita udah hafal ini dengan lancar, maka kata apapun yang masuk pola bab 1 bisa kita ubah menjadi 7. Baik. Di sini ada latihan. Nah, ini kita coba ini. Mentasrif fi'il berikut menjadi 7 ya menggunakan pola bab 1. Siapa yang mau mencoba? Silakan mencoba, jangan takut salah. Boleh lihat polanya dulu. Ya, boleh dibantu dengan melihat pola. Coba Ustaz. Pak Safron bersama kita. Siap. Pak Safron, silakan. Kata pertama adalah sajadah. Sajadah. Ubah sajadah jadi 7. Ustaz, artinya apa tadi Ustaz sajadah? Sajadah telah sujud. Telah sujud ya. Sajadah. Ya. Boleh langsung saja tanpa bantuan pola boleh. Oke, sajadah Ayo, apa fi'il mudhari ini? sajid. Ya pola. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'alanya kita ubah jadi sajadah berarti sajadah. Sorry Ustaz agak kabur. tambah aja ya di awal. Sajadah judu. Yes judu. Kan fa-nya jadi sin. Sajadah yes judu. Ah, betul. Yes judu. Oke, sajadah yes judu. Nah, untuk masdar ternyata udah dibantu di buku. Masdarnya ada tulisan di sampingnya. Sujudan. Jadi sujud itu masdar. Ini nggak perlu lagi kita lihat kamu, sudah dibantu. Jadi sujudan. Sujudan. Lanjut. Sujudan. Sampainya lagi. Lihat pola, sampainya fa'ilun. Sajidun. Sajidun. Lanjut. Masjudun. Banyak kan junya. Masjudun. Betul. Ya, betul. Ayo. Usjud. La yasjud. La ya atau la ta? La tasjud. La tasjud. Karena fi'il nahi awalnya ta. La tasjud. Betul, mumtaz. Artikan, Pak. Oke. Ayo. Sujud. Jangan diulang. Sajadah telah sujud, sedang sujud. Ya. Boleh diulang lagi bahasa Arabnya. Sajadah telah sujud, yasjudu sedang. Sajadah telah sujud, yasjudu sedang sujud. Sujudlah. Ini apa nih kalau sujudan. Sujud juga artinya, tapi bukan kata perbuatannya. Betul. Sujud. Betul. Yasjudu. Isim fa'il lagi. Sajidun berarti sajidun yang sujud. Yang sujud. Betul, yang sujud namanya sajid. Masjudu. Yang ini apa yang disujudkan gitu. Ayo, apa artinya itu? Siapa yang tahu arti masjudun? Masjudu. Ada yang tahu? Pak Samran tahu apa arti masjudun? Kalau dari yang lain boleh bantu kalau ada yang tahu. Ada yang mau bantu? Yang disujudi. Yang disujudi? Salah. Yang disujudi? Salah. Lihat catatan nomor 2. Dia nggak butuh. Fi'il lazim tidak memiliki isim maf'ul kan? Fi'il lazim tidak memiliki isim maf'ul.
Karena fi'il lazim tidak butuh objek. tidak butuh objek. Sujud butuh objek atau tidak? Sujud aja jadi Ustaz. Ya, sujud nggak butuh objek. Saya sujud, udah. Berarti Oke. masjudun tidak punya arti. Ya, karena dia nggak butuh isim. Oke. Nah, tapi dalam tasrif kita tulis juga. Ya, maksudnya biar nggak kosong aja kan. Meskipun di lapangan nggak akan kita jumpai kata masjud. Tapi kalau nanti ada tugasnya mentasrif, tetap ditulis sesuai pola ya. Masjudun. Baik, lanjut. Usjud. Usjud. Oh, sujud lah. La tasjud. Jangan sujud. Jangan sujud. Betul. Barakallahu fiik. Syukur. Baik. Ada nomor 2. Siapa yang mau mencoba? Silakan. Yang belum kalau bisa. Ada yang mau mentasrif nomor 2? Saya coba Ustaz. Silakan, Pak. Pak Ais, tafadhol. Pak fi'ilnya? Dakhola Ustaz. Dakhola. Tasrif dakhola jadi 7. Silakan. Tasrif istilahi. Dakhola fa'ala yadkhulu Yadkhulu. Betul. Dakhola yadkhul. Masdarnya? dari Ustaz. Masdar ada itu di buku, di sebelahnya. Oh, dukhulan. Dukhulan. Jadi dibantu fi'il madhi sama masdar. Biar nggak cek masdar. Jadi masdar tidak sesuai pola ya. Masdar dakhola ternyata tidak sesuai dengan wazannya. Lanjut. Dakhilun. Dakhilun. Betul. Lanjut. Madkhulun. Betul. Lanjut. Udkhul la tadkhul. Masya Allah. Terus. Artikan. Dakhola telah masuk. Betul. Yadkhulu sedang masuk. Dukhulan. Ayo, apa sih dukhulan? Dukhulan masuk juga, Bang. Masuk. Sudah Ustaz. Nah, cuma dia sebagai kata bendanya ya, bukan perbuatannya. Nah, jadi dukhulan kita artinya masuk juga. Cuma nggak ada waktunya. Kalau tadi kan telah, cuma sedang. Kalau ini masuk saja. Lanjut. Dakhilun. Oh, yang memasukkan. Enggak, yang masuk. Yang masuk. Ya, karena dakhola masuk aja tadi, bukan memasukkan, hanya masuk saja. Berarti dakhilun yang masuk. Lanjut. Dakhilun yang masuk. Madkhulun yang dimasuki. Ya, madkhulun yang dimasuki salah. Yang masuk. Yang masuk. Yang masuk dakhilun. Yang dimasukkan. Yang dimasukkan. Bisa. Dakhola ini ya, dalam bahasa Arab ternyata dia fi'ilnya muta'addi. Artinya dia bisa butuh objek. Betul. Misalnya saya masuk kelas. Jadi kelas itu objeknya. Ternyata dalam bahasa Arab masuk ini dia muta'addi. Berarti madkhulun punya artinya. Berarti madkhulun berarti yang dimasuki. Betul ya? Nah, yang dimasuki. Baik, betul, Pak. Lanjut. Udkhul. Udkhul masuk. La tadkhul jangan masuk. Udkhul masuklah ya. Nah, Masuk. la tadkhul jangan kamu masuk. Betul, Masya Allah. Mumtaz. Nah, ini udah bisa kita pakai dalam misalnya percakapan ya. Misalnya kita nyuruh orang, jangan masuk. Maka udah bisa kita pakai bahasa Arab. La tadkhul. Nah, ini dengan bantuan tasrif bisa kita ubah dakhola menjadi la tadkhul. Kalau kita nyuruh orang masuk apa? Faiz? Udkhul. Udkhul. Nah, masuklah. Ya. Paham? Kalau kita ingin bilang Muhammad sedang masuk, apa bahasa Arabnya? Muhammadun Sedang masuk. yadkhulu. Yadkhulu. Sedang masuk masjid. Berarti Muhammad yadkhulul masjid. Betul ya. Seperti itu. Muhammad sedang masuk masjid. Berarti Muhammad yadkhulul masjid. Nah, ini nanti kita akan belajar di munahu nanti untuk kalimat. Betul. Barakallahu fi Pak Ais. Silakan nomor 3. Siapa yang mau coba?
Fiilnya syakaro. Ada yang mau coba? Ana Ustaz. Baik, Pak Rusdi, tafadhol. Ya. Fi'il madi syakaro. Syakaro. Fi'il mudhari yashkuru. Betul. Masdarnya syukron. Masdarnya syukron. Sesuai pola atau tidak, Pak? Tidak. Polanya fa'lan. Oh, boleh fa'lan. Beda sedikit ya. Beda baris sedikit. awal aja. Lanjut. Kemudian isim fa'il syakirun. Betul. Isim maf'ul mashkurun. Betul. Fi'il amr ushkur. Betul. Fi'il nahi la tashkur. La tashkur. Masya Allah. Betul. Betul, Pak. Artikan. Syakaro telah bersyukur. Mm-mm. Yashkuru sedang bersyukur. Mm-mm. Syukron terima kasih, Ustaz. Ya. Iya, betul. Betul. Kalau di kita mungkin ya syukuran. Syukuran itu berarti syukuran ya. Syukron. Nah, di kita syukuran itu terima kasih. Nah, ungkapan terima kasih namanya syukuran. Lanjut. Kemudian syakirun orang yang bersyukur. Iya, betul. Yang bersyukur. Nah, Mashkurun yang disyukuri. yang disyukuri, betul. Di syakara ini butuh objek. Nah, maka masykurun ada artinya yang disyukuri. Ushkur bersyukurlah. Bersyukurlah. La tashkur jangan kau bersyukur. Jangan engkau bersyukur ya. Cuma ini jarang kita jumpai ya. Melarang orang bersyukur nggak boleh. Ini ada itu bersyukurlah. Nah. Betul. Barakallahu fiik, Pak. Jazakallahu Oke, barakallahu Ustaz. Ya. Satu lagi, siapa yang menamatkan nih? Zakaro, silakan. Ada yang mau mencoba? Zakaro, ubah menjadi 7. Polanya sudah ada? Ya, bisa dibantu dengan pola. Baik. Yang sudah boleh. Pak Asep, silakan. Pak Asep. Baik. Zakaro yadhkuru zikron. Betul. Zakiron. Zikron. Berarti sesuai pola atau tidak? Tidak sesuai Tidak. pola. Nah, Beda dikit. Beda dikit. Zikron. Zakirun, madhkurun, udhkur, la tadhkur. Betul. Uzkur la tadhkur. Artikan. Zakaro telah mengingat sudah. Zakara ini lebih ke menyebut ya. Zikrullah itu artinya menyebut nama Allah. Telah menyebut. Jadi zikir itu dikatakan zikir kalau kita ada menyebutnya ya, lisannya bergerak gitu ya. Taib. Zakara menyebut. Zakara telah menyebut, yadhkuru sedang menyebut, zikron penyebutan. Maka ada namanya zikrullah ya. Dia menyebut nama Allah kan, zikrullah yang menyebut nama Allah. Lanjut. Zakiron orang yang menyebut. Ya. Atau zakara ini udah bahasa kita juga, artinya berzikir ya. Berarti zakara telah berzikir gitu ya. Coba. Mungkin itu lebih pas karena zakara ini udah identik dengan zikir. Jadi zakara telah berzikir, yadhkuru sedang berzikir. Zikron perbuatan zikir. Zikir. Zakiron orang yang berzikir. Maka orang berzikir namanya zakir. Maka ada nama orang Muhammad Zakir. Berarti Muhammad yang banyak berzikir. Nah, gitu ya. Madhkurun yang disebutkan. Allah. Yang disebut. Betul. Mazkur berarti yang disebut, yang diingat bisa juga lah ya. Ya Allah. Allahnya berarti kalau kita zikir ya. Ya, betul. Kalau kayak zikrullah berarti Allah itu namanya mazkur. Yang diingat. Orangnya namanya zakir yang mengingat. Nah. Kemudian udhkur berzikirlah, berzikirlah dan jangan berzikir. Kamu jangan berzikir. Kamu jangan berzikir. Ini juga jarang dijumpai. Tidak boleh melarang. Nah, tapi uzkur banyak. Maka dalam Quran ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah. Uzkur. Ada fi'il amar uzkur. Dia ingatlah. Baik, alhamdulillah. Nah, dipahami materi kita hari ini?
kira-kira. Nah, udah bisa mentasrif 7 tasrif islahi ya, perubahan ke samping. Dan hari ini kita mengambil pola bab 1, besok kita lanjutkan pola bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Kalau yang bab 1 ini sudah paham, maka 2, 3, 4, 5, 6 itu akan gampang saja, karena dia hanya mengubah barisnya aja. Nah, besok insya Allah kita lihat pola bab 2 dan seterusnya. Baik, ada pertanyaan untuk materi hari ini? Tidak ada pertanyaan, Batu. Silakan, Pak. Tadi yang sajadah itu kan sujud ya. Ada kalau masjid sama sajadah itu bagian dari perubahan. Bagian dari, betul. Ya, tasrif islahi juga. Maka tadi kita bilang di awal, tasrif islahi kita ada berapa perubahan? 7. Di beberapa literatur, dia tidak 7, bisa menjadi 10. Bahkan sebagai menambah bisa jadi 11. Nah, gitu tadi. Maka yang ke-8-nya, diantaranya itu masjid. Namanya isim makan. Isim makan itu artinya keterangan tempat. Makan itu artinya tempat. Ya. Jadi orang Arab makan, kita makan beda ya. Jadi makan itu keterangan tempat. Jadi kayak sajadah menjadi masjid. Berarti masjid itu artinya apa? Tempat sujud. Tempat sujud. Oh. Kenapa di buku kita nggak ada isim makannya? Maksudnya kenapa hanya sampai 7 nggak sampai 10? Di antara sebabnya, karena untuk yang 3 terakhir itu dia tidak semua fiil punya gitu. Tidak semua fiil punya isim makan, punya isim zaman, punya isim alat. Itu yang 3 terakhir itu ya. Maka kadang kita udah capek ngafalnya, ternyata dia tidak punya gitu ya. Tapi yang 7 ini semua fiil punya. Yang 7 ini semua fiil punya. Jadi kita ambil mana yang sekiranya dipakai saja. Dipahami, Pak? Nah. Kalau sajadah itu bentuk juga bukan? Kalau tadi masjid. Sajadah, apa itu sajadah? Bahasa kita aja bukan? Sajadah itu alat tempat sujudnya ya? Alat untuk sujud ya? Alat untuk bersujud. Iya. Itu bagian juga dari yang 10 tadi berarti, San? Oh iya, isim alat ya. Dia masuk isim alat, betul. Jadi yang 7, 8, yang 8, 9, 10 itu isim makan, isim zaman, isim alat. Isim alat itu alat untuk berbuatnya gitu. Baik, kira-kira dipahami? Ya, dipahami, Ustaz, insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Baik, jadi yang kita hafal cuma 7 saja. Jadi meringankan ya. Yang 8, 9, 10-nya kita skip saja. Baik, ada pertanyaan, kita tugas. Nah, ini tugasnya ya tugas penting nih. Ubahlah fiil berikut, ya tulis perintahnya. Tasriflah fiil berikut menggunakan pola bab 1. Nah, itu perintahnya. Tasriflah fiil berikut. Ya. Tasrif istilahi maksudnya, karena kita baru belajar istilahi. Menggunakan wazan bab 1. Baik. Catat perintahnya dulu. Baru kita tuliskan fiilnya. Baik. Fiil yang belum ada di buku. Nah, sudah ada, alhamdulillah sudah bisa ditasrif. Tulis fiil pertamanya. Nah. Dan sekalian nanti tugasnya cari masdarnya. Jadi nggak dibantu ya. Karena cara cari masdar saya bisa bantu dengan kamus ya. Baik. Yang pertama rozako. Rozako. Sama artinya nanti cari sendiri di rumah. Ubah rozako menjadi 7. Ya, tulisan bisa dibaca ya. Mudah-mudahan jelas nih. Rozako. Ini nomor 1. Nomor 2. Sakata. 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 Nah, huruf kata ya. Nomor 3. Kholako. 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 Nomor 4.
Kharaja. Kharaja. Belum ada ya, kharaja. Nomor 5. Nomor 5. Nazara. Nazara. Ah, nizo ya. Nazara. Baik. Ini mau berapa nih? Mau 10 atau 20? 5 aja. 5 aja, Ustaz. 5 saja. 5, Ustaz. 5, Ustaz. 5 saja Ustaz, jangan banyak-banyak. Karena satunya 7, berarti kalau 5 udah berapa? 35 ya. Nah, insyaallah. Antum bisa mengubah satu kata jadi 7, maka 5 kata bisa ubah jadi 5 kali 7, 35, betul ya? Nah, insyaallah. Nah, ini tugas pekan depan, dikerjakan di rumah. Dan kalau bisa, nanti setorannya tanpa lihat buku. Jadi udah tolakon saja kata orang Arab. Tolakon itu ya udah di luar, ya lidahnya udah gerak sendiri ya. Baik. Alhamdulillah, barakallahu fikum, sampai di sini materi hari ini. Jadi materi kita adalah tasrif istilahi fi'il sulasi bab 1. Nah, besok kita lanjutkan bab 2, 3 sampai bab 6 insyaallah. Baik. Ada soal, pertanyaan sebelum kita tutup? Ya. Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan di sini. Pak Syafran bersama kita menutup insyaallah.